Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alma Sobiana Desulya, NIM 64. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Baiti Rizky, NIM 40. Saya Nurul Maturofikoh, NIM 9. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Standar Penilaian Kurikulum 2013 dan Penilaian Kompetensi pada Satuan Mata Pelajaran. Yang akan kami bahas ada 4 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, dasar kurikulum. Yang ketiga, ruang lingkup. Nah, pada ruang lingkup ini terdiri atas 4 poin. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada standar isi. Yang ketiga ada standar proses. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Kemudian, poin yang terakhir adalah penilaian kompetensi pada satuan mata pelajaran jenjang SMA. Yang tentunya di sini kami mengambil mata pelajaran biologi. Penasaran seperti apa videonya? Langsung saja kita simak penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar kurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih efektif dan maksimal. Kemudian, kurikulum 2013 sendiri merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum 2013 ini terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan utama, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, dalam proses pengembangannya, kurikulum 2013 ini didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan teori. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual terkait masalah pokok pendidikan. Sebagai contoh adalah filosofi Pancasila. Di sini filosofi Pancasila dikaji secara mendalam sehingga nantinya akan ditemukan prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan pendidikan. Kemudian ada filosofi pendidikan. Nah, filosofi pendidikan ini berbasis pada nilai-nilai luhur dan nilai akademik serta kebutuhan manusia dan peserta didik. Kemudian landasan filosofi lainnya juga disebutkan bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Nah, pada dasarnya penggunaan landasan filosofi tersebut digunakan untuk mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, berseni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan beberapa dimensi intelijensi lainnya yang sesuai dengan pribadi individu peserta didik tersebut yang nantinya digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Terdapat dua sumber hukum utama, yaitu UUD dan Pancasila. Pada UUD disebutkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga disebutkan dalam Pendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Yang ketiga adalah landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Berbagai kemajuan telah terjadi di berbagai sektor, namun tidak pada sektor pendidikan yang justru mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan. Nah, keterbelakangan pendidikan inilah yang menjadi alasan dan dirasa perlu untuk melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum, yang mana perubahan dan pengembangan kurikulum ini tentunya tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan telah melalui berbagai proses dan pengembangan yang matang, terarah, sehingga dengan adanya perubahan dan pengembangan kurikulum ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Nah,
kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau standard based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Nah, apa itu pendidikan berdasarkan standar? Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk jenjang pendidikan. Berarti terdapat beberapa standar-standar yang harus dipenuhi dalam setiap proses pendidikan. Nah, standar nasional tersebut dirinci dalam beberapa bagian, yaitu standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta beberapa standar lainnya. Kemudian teori kurikulum berbasis kompetensi berarti memberikan pengalaman seluas-luasnya kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bersikap, berpengetahuan, dan berketerampilan yang mana nantinya akan digunakan dalam kehidupannya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan dimanapun ia berada. Karakteristik kurikulum 2013. Terdapat beberapa karakter yang mencirikan kurikulum 2013. Yang pertama ada mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Artinya, kehidupan dalam bermasyarakat dapat dijadikan sebagai sumber belajar oleh siswa. Nantinya, peserta didik mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya di sekolah dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam kompetensi inti kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian, kompetensi dasar dikembangkan dengan prinsip akumulatif yang berarti saling memperkuat, saling memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi dasar dan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti. Kemudian, tujuan pengembangan kurikulum 2013. Nah, tujuan pengembangannya ada banyak. Nah, salah satunya yaitu tantangan masa depan. Apa saja tantangan masa depan itu? Bisa seperti globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, kemudian masalah lingkungan, dan masih banyak lagi. Kemudian, kompetensi masa depan. Nah, ini yang sangat penting. Ada banyak kompetensi yang nantinya sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan, seperti kemampuan berkomunikasi, rasa tanggung jawab yang besar, kemampuan untuk menghargai dan mentoleransi terhadap perbedaan pandangan, dan berbagai kompetensi lainnya yang nantinya akan sangat diperlukan. Kemudian, perspektif masyarakat mengenai kualitas pendidikan. Masyarakat mengira dan merasa bahwa pendidikan sekarang hanya ditekankan pada aspek kognitif saja, sehingga dirasa akan memberatkan siswa dan tidak bermuatan karakter, sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan kurikulum 2013 ini. Kemudian ada fenomena negatif yang mengemuka. Nah, fenomena apa saja? Ada banyak sekali, seperti narkoba, serta berbagai kecurangan dalam ujian nasional. Dan yang terakhir ada perkembangan pengetahuan. Nah, perkembangan pengetahuan seperti munculnya berbagai ilmu baru seperti neurologi, psikologi. Nah, dengan demikian perlu dibentuk sebuah kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Pada intinya, tujuan pengembangan kurikulum 2013 ini untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi bagi diri, masyarakat, negara, dan peradaban dunia.
Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup perubahan pada kurikulum 2013, di mana pemahaman penilaian kurikulum 2013 akan menjadi lebih komprehensif jika kita memperhatikan beberapa acuan standar nasional pendidikan tentang elemen perubahan pada kurikulum 2013. Yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, kemudian ada standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup 3 ranah. Yang pertama ada meliputi sikap, ada pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi pemerintah melakukan perubahan standar kompetensi lulusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan kemudian hal itu disempurnakan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Berikut ini ada dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan Peraturan Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016. Nah, dengan dibentuknya dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan, diharapkan peserta didik minimal mampu memiliki sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkata jujur, berkarakter, peduli, bertanggung jawab, dan sehat jasmani dan rohani. Kemudian selanjutnya ada pada dimensi pengetahuan pada standar kompetensi lulusan. Tertera pada gambar bahwa penguasaan pengetahuan peserta didik diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan alam, sosial, pengembangan teknologi, seni, kebudayaan, atau humaniora. Kemudian selanjutnya ada pada dimensi keterampilan pada standar kompetensi lulusan, di mana beberapa aspek keterampilan yang dikembangkan yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan juga komunikatif. Dan hal itu sejalan dengan keterampilan belajar abad sekarang meliputi critical thinking, problem solving, kemudian creativity and innovation, kemudian ada communication and collaboration. Selanjutnya, berdasarkan pada deskripsi standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan antar jenjang pendidikan, itu memiliki beberapa kesamaan, dan gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan itu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ada perkembangan psikologis anak, kemudian ada ruang lingkup, ada kesinambungan, kemudian ada fungsi satuan pendidikan, dan juga ada lingkungan dari peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada standar isi. Ruang lingkup dari standar isi itu meliputi kompetensi inti sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Serta terdapat kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus pada setiap masing-masing mata pelajaran. Pada tabel berikut dapat dilihat deskripsi kompetensi inti pada jenjang SD, di mana terdapat kompetensi inti berupa sikap spiritual melalui kegiatan menerima, menjalankan, dan juga menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian pada sikap sosial lebih memfokuskan pada sikap jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan juga bertanggung jawab. Dan dari beberapa indikator sikap ini diharapkan dapat terlihat dalam proses pembelajaran atau terukur melalui proses penilaian yang dilakukan oleh masing-masing guru. Kemudian selanjutnya ada deskripsi kompetensi inti pada jenjang SMP. Jadi dapat dilihat kompetensi inti spiritual memiliki kemiripan dengan jenjang SD. Namun diharapkan memiliki sisi penghayatan yang lebih baik pada jenjang SMP daripada pada jenjang SD. Kemudian adapun kompetensi inti pada jenjang SMP
SMP juga memiliki kemiripan dengan jenjang SMA. Namun jenjang ini itu memiliki cakupan interaksi yang lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya ada deskripsi kompetensi inti pada jenjang SMA, di mana kompetensi inti pada jenjang SMA ini itu memiliki kaidah dan metode keilmuan yang lebih mapan dibandingkan dengan jenjang-jenjang sebelumnya, yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pada ranah yang konkret dan juga abstrak terkait dengan pengembangan dari pelajaran yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir ada deskripsi kompetensi inti pada jenjang SMK atau MAK, di mana karakteristik keilmuan pada jenjang ini itu memiliki kekhususan dibandingkan dengan jenjang SMA atau MA. Karena dalam jenjang ini pengembangan keilmuan bersifat terapan, sehingga tugas spesifik menjadi ciri utama dalam ranah konkret dan juga abstrak, seperti pada jurusan otomotif, tata busana, tata boga, dan juga jurusan lainnya. Sehingga jurusan ini diharapkan mampu memiliki keahlian terapan yang profesional. Ada proses sendiri, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan peserta didik. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaksi, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Selanjutnya yaitu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi perencana pelaksanaan pembelajaran yang muat tentang tujuan pembelajaran, materi ajar dengan menyusun bahan pembelajaran dan disusun secara sistematis, materi ajar, metode pengajaran itu dapat diambil dari buku, artikel, internet, dan lain sebagainya. Dan penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran mengembangkan aktivitas dan hasil belajar pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan pendekatan, model, metode pembelajaran, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan peserta didik dan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu proses penilaian. Proses penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Aspek penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian yaitu tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau per kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok, mata pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar atau pendidikan menengah, yaitu teknik penilaian observasi secara individual yang dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Penilaian juga dilakukan dengan penilaian autentik, yaitu untuk menuntut peserta didik mengembangkan jawaban, mendorong siswa berpikir luas atau berpikir tingkat tinggi, mengevaluasi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinilai dari penerapan yang sebenarnya, mengukur kemampuan peserta didik, dan menggunakan beberapa teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya ada penilaian mata pelajaran dan jenjang SMA atau MA. Pendidikan pada jenjang SMA atau MA merupakan pendidikan di mana mata pelajaran sudah mulai terpisah atau biasa disebut dengan monodisipliner. Nah, yang awalnya IPA menjadi fisika, kimia, biologi, kemudian yang awalnya IPS terpecah menjadi
geografi, ekonomi, sejarah, adapun bahasa. Adapun hubungan kompetensi dasar dengan pengembangan penilaian mata pelajaran biologi. Nah, di sini dicontohkan pada kelas 10 materi pembelajaran virus. Di situ terdapat hubungan antara kompetensi dasar dengan deskripsi pengembangan penilaian. Langsung saja, yang pertama ada KD 3.4, menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana sih hubungan dengan penilaiannya? Nah, di sini deskripsi pengembangan penilaiannya menyatakan bahwa penilaian jenis tes seperti pilihan ganda, isian singkat, esai ataupun uraian. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa di situ seorang pengajar mampu mengambil nilai peserta didik dengan menggunakan penilaian jenis tes. Selanjutnya ada KD 4.4, di situ melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media informasi. Nah, apa sih hubungannya? Nah, di sini hubungan pengembangan penilaiannya, seorang pengajar itu mampu mengambil nilai peserta didik, mampu menilai seorang peserta didik dengan cara yang pertama, menggunakan penilaian produk. Bagaimana sih? Nah, penilaian produk ini misalnya peserta didik diminta untuk menyusun poster tentang bahaya virus atau AIDS. Kemudian ada pun penilaian jenis kinerja. Nah, penilaian jenis kinerja di sini pengajar menyuruh peserta didik untuk mempresentasikan kampanye bahaya virus atau AIDS yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi seorang peserta didik. Lanjut ke contoh selanjutnya, di situ masih kelas 10 dengan materi pembelajaran ekologi. Di situ yang pertama, KD 3.1 merumuskan konsep keanekaragaman hayati melalui kegiatan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, adapun hubungan terhadap pengembangan penilaiannya, di mana seorang guru di situ dapat menilai seorang siswa melalui penilaian portofolio dengan cara peserta didik diharapkan mampu membandingkan ciri keanekaragaman hayati pada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kemudian pada KD 3.2 mengkomunikasikan wawasan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Hubungan dengan pengembangan penilaiannya, di situ seorang guru atau pengajar mampu mengambil nilai melalui penilaian jenis produk maupun penilaian jenis portofolio. Yang jenis produk, di situ seorang peserta didik diharapkan mampu membuat kebun tanaman dapur atau tanaman obat keluarga. Kemudian penilaian portofolio, di situ seorang peserta didik diharapkan mampu menyusun karya tulis ilmiah ataupun membuat gambar-gambar organisme khas daerahnya. Nah, di situ penilaian portofolio dibuat melalui dokumen penugasan. Selanjutnya ada KD 3.3 mengklasifikasikan keanekaragaman hayati. Adapun hubungan antara KD dan pengembangan penilaiannya, di mana seorang pengajar itu dapat menilai seorang siswa menggunakan penilaian jenis portofolio, di mana seorang siswa diharapkan mampu membuat kunci determinasi secara sederhana berdasarkan objek biologi yang diamatinya. Selanjutnya ada KD 3.5 mendeskripsikan ciri-ciri Kingdom Monera dan mengkomunikasikannya dengan perannya dalam kehidupan. Nah, di situ hubungan antara KD dengan pengembangan penilaiannya, seorang pengajar mampu menilai seorang peserta didik dengan melalui penilaian kinerja, di mana seorang peserta didik diharapkan mampu melakukan percobaan serta melaporkan hasilnya secara lisan tentang pemanfaatan Monera dalam pengolahan makanan. Lalu ada KD 3.6 menyajikan data hasil identifikasi Kingdom protista berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Nah, di situ terdapat hubungan pengembangan penilaiannya, di mana seorang pengajar mampu menilai seorang peserta didik melalui penilaian portofolio. Di situ seorang peserta didik diharapkan mampu menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah tentang protista yang menguntungkan dan juga merugikan. Lalu ada KD 3.7, itu mendeskripsikan ciri-ciri Kingdom fungi berdasarkan struktur tubuh dan peranannya bagi kehidupan. Adapun hubungan terhadap pengembangan penilaiannya, yaitu
seorang pengajar mampu menilai seorang peserta didik melalui penilaian jenis produk, di mana seorang peserta didik diharapkan mampu melakukan uji coba fermentasi bahan makanan dengan jamur. Nah, selanjutnya ada KD 3.8, mendeskripsikan dan mengkomunikasikan ciri-ciri kingdom plantae dan peranannya bagi kehidupan. Nah, di situ seorang pengajar mampu menilai peserta didiknya melalui penilaian jenis kinerja, di mana seorang peserta didik diharapkan mampu mengusulkan alternatif pemanfaatan kingdom plantae bagi perkembangan sains, teknologi, dan juga lingkungan pada masyarakat. Terakhir ada KD 3.9, yaitu mendeskripsikan dan mengkomunikasikan ciri-ciri kingdom animalia dan peranannya bagi kehidupan. Adapun hubungan dengan pengembangan penilaiannya, di mana seorang pengajar mampu menilai peserta didik melalui penilaian jenis kinerja. Di situ seorang peserta didik diharapkan mampu mengusulkan alternatif pemanfaatan kingdom animalia bagi perkembangan sains, teknologi, dan juga lingkungan pada masyarakat, sama seperti KD 3.8 tadi. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami paparkan tadi bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.